Selanjutnya saya akan membacakan tentang kegiatan edukasi hari ini teman-teman. Yang pertama ada pembukaan perkenalan penulisan ilmu konsen yang sudah kita lakukan tadi. Udah pernah dengar miras ya pastinya ya? Kayak udah nggak asing gitu ya di telinga. Iya. Oke, jadi miras itu atau minuman keras adalah minuman berkadar alkohol tinggi dapat menyebabkan efek memabukkan serta merusak organ tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Contoh miras yang biasa kita temuin itu adalah arak, vodka, whisky, dan bir. Kemudian penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang. Di kalangan sini ada fenomena tawuran antar kelompok remaja yang dipicu oleh konsumsi miras juga sering terjadi di Yogyakarta. Beberapa kali dilaporkan kejadian tawuran yang melibatkan kelompok remaja yang sebelumnya telah mengonsumsi miras. Udah mau belum? Tekanan lingkungan. Jadi misalnya nih, tiba-tiba Mas Ian datang bawa botol Amer gitu, terus kayak ini mau nggak minum teras ini? Kalau kalian nggak punya self control yang baik, kalian pasti kayak boleh deh, buka deh gitu. Tapi kalau kalian punya self control yang baik, pasti kalian langsung ya lagi acara psikoedukasi, masa kita minum minuman alkohol. Nomor 4, karpet alam abadi, hijau alami. Ya di bumi meski tidak aku tetap Yang jawab Udah. dari rumput kali. Sekarang kita belajar tentang penguasaan keterampilan. Jadi penguasaan keterampilan itu apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang pertama di sini ada teknik menolak ajakan secara tegas dan sopan. Itu tuh maksudnya cara menolak ajakan negatif secara jelas dan yakin namun tidak sopan. Langkah-langkah yang pertama yaitu katakan tidak dengan tenang. Jadi ya contoh aja. Nah, contohnya tuh boleh kayak kehidupan sehari-hari aja, kayak ngajak temen, ayo minum gitu, atau kayak minum. Nah, gitu bebas aja gimana caranya. Jadi ini kita praktekkan secara langsung ya. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan di dunia di lingkungan kalian sehari-hari gitu ya. Ya, silakan. Mas, lagi pusing, minum yuk. Waduh, kalau nggak minum mas, awas. Nah, jadi merugikan diri. Nah, kadang kan kalau kita lagi stres, kalau kita lagi banyak pikiran atau pikiran kita kacau, biasanya kita tuh kayak larinya tuh ke minuman keras gitu-gitu kan. Nah, supaya larinya nggak ke situ, kalian bisa yang pertama sadari dan terima emosi. Jadi kalau kalian lagi marah, yang lain dari video ini apa yang kalian tangkap dari video ini? Saya Mas Adit. Iya mas Adit. Yang lain gimana? Apa yang ditangkap dari video ini? Mungkin Mas Faisal. Tentang tips hidup sehat supaya terjauh dari alkohol, kita harus tahu dulu alasan utama kenapa perilaku untuk minum alkohol itu muncul. Jadi ada yang namanya impuls. Impuls itu sebenarnya dorongan secara tiba-tiba. Kita tuh mau ngelakuin sesuatu tapi nggak mikirin kayak konsekuensinya apa. Jadi kayak tiba-tiba kita ngelihat diskon tentang barang yang sebenarnya kita nggak butuh tapi kita merasa perlu beli. Nah, untuk tips mengelola impuls, yang pertama itu kita kenali pemicu dan pola impuls. Biasanya tuh pas pertama kali kita ngelakuin sesuatu secara impulsif atau secara tiba-tiba, itu kita bisa mungkin di hari-hari selanjutnya kita lihat kondisi kita waktu itu lagi ngapain. Apakah kita lagi sedih, apakah kita lagi marah, apakah kita lagi emosional. Terus kita pantang di hari-hari selanjutnya, mungkin pas kondisi itu lebih baik. Saya dalam seminggu ini mau bangun lebih awal, terus pas bangun itu langsung lari-lari pagi atau apa. Nah, pas kita fokus pada tujuan, misalnya kita impuls tengah malam, sekitar malam-malam jam 9 lewat jam tidur kita, itu kita mikir loh kalau Menjalankan tips hidup sehat yang dijelaskan oleh Kak Abi tadi. Kalau orang minum, saya juga
jadi bingung. Ya, Setelah saya lulus banyak itu. SMP itu, saya mulai menyadari bahwa apa sebenarnya minum dan Hanya untuk menyenangkan perasaan saat aja ya. aku udah mulai menghentikan, aku mulai kembali ke jalan yang benar ya. Dan menemukannya menjadi sebuah olahraga yang positif, hidup sehat yang disebutkan oleh Mas Ian tadi. Kemudian yang terakhir ini ada, kan tadi udah selama kita sesi ini ada berikutnya ada Bisa meluaskan seperti ke SMP yang mungkin baru awal-awal terjun ya kan, awal-awal dia mulai dewasa, mulai mencari diri, mungkin bisa. Cara kayak gini perlu dibuat rutin ya, karena untuk penyuluhan kayak gini itu penting, apalagi buat remaja-remaja seumuran kita yang lebih seumuran. Banyak remaja itu yang cuma tahu atau enak di awalnya aja. Nah, mereka itu nggak tahu ke belakangnya nanti kayak gimana, dampak-dampaknya kayak gimana. Nah, dengan acara kayak gini mereka jadi bisa tahu, kayak misal, oh aku kalau gini dampaknya seperti ini. Nah, jadi acara kayak gini Kalau kelak untuk menjaga diri dan membentuk gaya hidup yang sehat, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf, saya bagi sebagai moderator. Kurang lebih itu aja ya tentang hari ini. Aku cuma mau bilang ucap terima kasih buat teman-teman bisa nyempetin buat datang sini. Terus tadi kata Mas Igal namanya ada yang dari Gamping Mas ya, jauh-jauh dari Gamping mau ke sini itu udah terima kasih banget lah ibaratnya. Itu dari Mas Igal gimana untuk buat budaya dan sudah datang, dan semoga apa yang kita bagi bisa bermanfaat untuk teman-teman, atau mungkin nanti ke depannya mungkin ketika ada teman-teman, jadi